Shalom, ketemu lagi. Aduh capek sih ya, kurang tidur ini. Nelpon sana, nelpon sini, nyari info. Karena beda waktu juga kan, saya nelpon ke Amrik lagi. Aduh, eh akhirnya ada kesimpulan. Saya tahu kalian udah pada nungguin kan. Jadi gini, nelpon sana, nelpon sini, kita cari informasi yang akurat ya kan. Pertama target saya harus tahu ini bearish atau belum. Kalau bearish, saya agak kasihan misalnya kalian-kalian yang ini. Saya kemarin karena nggak tega yang kirim komen yang nyangkut biayanya untuk kawin lagi. Aduh, beragam macam lah yang nyangkutnya. Padahal kalau untuk diri gue sendiri gue nggak pusingin karena saya nggak pusing gitu. Ini uang-uang istilah, kalau kalian ikuti video yang lama atau subscriber lama udah tahu yang saya mainkan sekarang uang saya itu uang keuntungan bukan modal saya. Dan saya juga udah ini kok tenang banget ya, tenang, udah pernah dihajar gitu. Mana nih saya mau sekalian share pengalaman. Tahun lalu itu udah pernah dihajar, saya dua arah lagi kena ajar ya. Waktu Maret Maret itu yang corona lockdown, tiba-tiba itu kan market crash tuh, saham semua itu, Bitcoin jatuh habis, emas jatuh begitu ya kan. Itu ini kan cuma Bitcoin. Waktu tahun lalu Maret itu saya dua lobang dihajar gitu, dari emas dihajar, gini saya kan. Tapi ya itu makanya saya ajarkan kesabaran. Nah kalian coba buka lagi ya, kalian buka chart yang tahun 2020, tahun lalu di Maret itu ya kan. Kalian lihat tuh, dup gitu kan. Nah terus kan dia naik lagi ya kan. Nah dia V-shape gitu. Nah kali ini saya harap juga V-shape gitu. Cuma uh, saya nelpon banyak teman, saya coba konfirmasi, saya suruh mereka buka chartnya, saya lihat juga kan gimana. Karena banyak yang nggak jelas-jelas, segala technical analysis youtuber masing-masing punya opini gitu kan. Tapi saya ada temen yang saya selalu percaya analisanya, saya lihat ya memang dia ada dua skenario gitu ya. Satu skenario, uh, ini udah dia hold di area sini gitu ya. Kalau satu worst skenario lagi itu jatuh ke 20.000 US dollar ya, sekitar gitu. Itu nanti baru dia ngeban lagi gitu. Untuk ini istilah, ini bukan bearish. Jadi saya udah yakin sekali, saya udah ngecek sana sini ya kan. Ini bukan bearish. Jadi ini koreksi dalam yang udah disetting. Jadi kita akhirnya ketahuannya semua udah disetting ya. Ini bajingan-bajingan. Saya rasa juga pemerintah Amerika di belakangnya ada turut main. Jadi siapa ini udah di set up gitu. Semalam kita ngobrol, dirangkum gitu. Kamu lihat lah ya. Saya lupa, saya bener-bener lupa karena sibuk YouTube inilah sekarang kebanyakan ini itu. Jadi saya agak terpecah konsentrasi saya ya. Padahal saya dari Februari itu saya selalu ngingatin gitu, nih hati-hati orang-orang Wall Street udah masuk persis gaya-gaya Wall Street yang mereka mainkan, jebakan-jebakan mereka gitu ya. Ya kali ini bener-bener dia raup lagi. Sebenarnya target mereka ini ya pemerintah, kucuran ini print money kan banyak tuh dikucurkan, tiap-tiap rakyat Amerika tuh dapat suntikan berapa berapa duit, nggak kerja terus dapat bantuan kan. Kan duit-duit itu masuk ke kripto banyak, billion dollar. Makanya mereka masuk ini, yang ditarget uang-uang itu gitu. Nah kali ini kena lah masuk. Nah, banyak mereka yang putus-putus ya, banyak diraup sekali gitu. Memang bajingan Wall Street ini dia settingnya begitu. Saya lupa ada ini, mereka orang, kalau orang-orang Wall Street yang saham itu selalu ada istilahnya, bahasa candaan mereka, sindiran kadang. Di bulan Mei itu selalu mereka itu istilahnya habis kick run gitu. Istilah apa saya lupa bahasa gitu, artinya istilahnya di bulan Mei itu habis kita pukul tinggalkan lari gitu. Itu pemain saham di Wall Street begitu di bulan Mei. Saya lupa itu. Aduh,
Ini maka dia buat ini, wah banyak yang kena ini, disapu bersih sama mereka. Udah mereka setting. Di belakang itu ya ada orang besar, nggak mungkin media-media dia kuasai, dilepas berita-berita. Ya memang gobloknya itu si Elon Musk. Elon Musk ini awal gara-gara dia marah, tapi itulah mereka kesempatan. Saya rasa sebenarnya nggak cepat gitu. Mungkin di akhir perkiraan saya ternyata begitu cepat mereka ini. Karena ada momennya si Elon Musk ini begitu, kesempatan momennya mereka pakai, jadi jeleknya itu si Elon Musk semua. Sekarang orang maki-maki Elon Musk, padahal di belakang ini udah disetting mereka, ya. Jadi mereka lepas berita FAD yang 2017 Cina udah ban kok kripto, apalagi begini nggak boleh. Itu FAD semua udah terjadi punya, jadi diangkat lagi, digembar-gemborkan lagi. Itu tahun 2017 udah di ini. CNBC juga tuh itu belakang ada ngikut tuh, ya. Jadi orang-orang ini uh, terus uh, apalagi dia kasih berita selalu ditakut-takutin gitu, ya kan, JP Morgan, ya kan, orang udah begini pindah uang, harap cepat buang Bitcoin kamu. Memang banyak transfer ke emas. Saya kan seminggu lalu saya udah bilang, saya ingatkan hati-hati, ada perpindahan uang uh, ke arah emas. Maka dari minggu lalu emas naik terus gitu. Nah inilah mereka jadi mereka udah target uang-uang yang pemerintah suntik ke rakyat itu invest ke kripto, itu udah target mereka gitu, ya kan. Nah terus juga yang dari grup lain juga semalam juga ada ketahuan juga, yang orang-orang dari Timur Tengah, Dubai juga begitu buang barang. Jadi kemarin ngeri turunnya begitu karena yang uh, siang itu dari apa kan udah F2 yang Cina udah mah. Terus yang waktu kita malam itu ya bro, itu dari Middle East, Dubai, transaksinya gede, dia buang, dia dam itu ya dari Dubai. Jadi kali ini complicated, makanya dalam. Tapi semalam temen saya cocokkan gitu ya dengan kejadian 2013, agak match chartnya. Malah 2013 itu dari all time high-nya ke bottom jatuhnya itu sekitar 62%. Nah semalam temen saya dia cek ini, di bottomnya kemarin dia jatuh sampai 36.000 jadi sekitar 52%. Dia harap di ini dia rebound gitu. Lihatlah dalam berapa hari ini katanya kan. Tapi kalau memang nggak bisa di ini, skenario ininya, worst skenario nya jatuh di 20.000 baru dia mental rebound, ya. Nah rebound itu nanti lebih tinggi lagi harga Bitcoin daripada kemarin itu kan sampai di 63.000. Mungkin kali ini kalau dia ini V-shape-nya ini ya mungkin ke 80.000, 100.000 katanya. Itu skenario. Jadi mereka ininya gitu kan, nganalisanya gitu. Jadi saya make sure bukan pertama saya make sure itu bukan bearish dulu, karena saya takut bener-bener ini diberiskan sama bajingan itu kan. Kasihan kalian rakyat-rakyat kecil yang ini kejebak. Makanya ribet sih saya kadang ini, kalian yang nggak ngerti, yang mainnya ngaco tamak akhirnya begitu. Tapi udah kejadian ini. Saya mau kasih tahu kalian yang udah nyangkut gitu sekarang, butuh waktu, ya. Kalau cepat, kalau ini tergantung pos-pos ini juga udah, maka ini kita tunggu 28 kan ada future contract satu ya, yang harus mereka ini perpanjang, cocok harga ke bawah, udah di bawah mereka sambung ya. Nah itu pasti naik lagi. Nah kalau mereka mau mainkan cepat naik ya mungkin sekitar sebulan setengah itu mungkin udah kejemput kalian yang sangkut-sangkut gitu ya. Tapi kalau misalnya dia perlahan ininya, saya rasa sekitar mau 3 bulan, 2 bulan lebih sampai 3 bulan, satu-satu kejemput kalian yang sangkut. Misal kalian yang sangkutnya berat di pucuk-pucuk atau koin-koin yang agak ini ya. Tapi kalau yang pegang koin-koin bagus, yang fundamental itu nggak usah ini. Saya rasa sebulan udah kejemput gitu. Misalnya Theta gitu ya, ada event Cardano, itu safe sekali kalian ya. Ini lagi Tiful, Habar gitu ya. Zilika mungkin, kalau Zilika sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah, saya rasa kalian baru kejemput gitu ya. Fed gitu ya, itu.
Tapi kalau ada yang event-event di bulan 6 ini, saya rasa ada banyak yang pelan-pelan bakal kejemput kalian gitu. Jadi nggak usah takut, kita harap eventnya lancar setelah ini kan. Eh, Pelan-pelan lah. Eh, Buat yang itu si newbie yang katanya mau kawin, saya sih harap kamu kawinnya di bulan 9 deh. Ya paling nggak bulan 8 deh, satu-satu kejemput biar duit lu ini, terus hati-hati. Nah ini lagi saya mau ingatkan, kalian dengar baik-baik. Andai kata nanti dia V-shape, dia naik-naik all time high lagi, itu kalian udah nggak boleh ever, hati-hati. Dapat profit, nggak boleh tamak, nggak boleh serakah lagi. Yang dah ini begitu dah. Saya kemarin kan saya ingatkan itu, saya takut ATH udah tinggi, saya bilang udah kayak tiang itu patahnya ngeri nanti. Ya betul nih patah. Itulah yang saya takutkan. Nah nanti ke depannya kalau Bitcoin sampai begitu, kayaknya ini bukan ATH lagi di pump, giliran BTC lagi nih. Mereka mainnya begitu. Ya, kali ini mungkin nanti yang diolah Bitcoin lagi, BTC yang dinaikkan ya. Entah 75, 80 ribu, nggak tahu lah mereka mau setel ke harga berapa. Ya kan? Nah, kira-kira bulan Agustus sudah cukup? Udah, jangan lihat lagi makin tinggi, jangan cukup. Karena itu bisa-bisa kayak begini, tiba-tiba dibanting, itu nggak ada obat lagi. Nggak bisa rebound, kalian harus menunggu panjang. Ya, saya udah lihat tadi, saya cek-cek, ini kesempatan masih ada untuk rebound. Nah, cuma itu yang kalian harus ingat. Saya pelupa loh. Sekarang apa yang saya ingat saya sampaikan, kalian ingat baik-baik. Kalau nanti misalnya entah di bulan 7 akhir atau 8, kalau dia cepet dia mainkan, ya, itu mungkin di 7, bulan 7, ya. Tapi kalau dia mainnya pelan, dia naik ini sampai di 8, dia udah top gitu ya. Nah, itu kalian udah harus exit ya, satu persatu. Jangan harap lagi oh masih hijau itu, hati-hati, tiba-tiba bisa kejadian begitu ya. Itu saya ingatkan. Jadi kalian yang pegang Zilika, yang fundamental kuat, nggak usah takut lah pokoknya, kecuali yang TRX BTC ya, BTT, TRX BTT, nggak apa-apa. Ingat baik-baik, selama si Justin Sun masih hidup, dia pasti dia orangnya gengsi tinggi. Dia lihat nanti orang koin dan naik, dia pasti mau ikut. Dia selalu cari cara, dia berani buang uang untuk ngepam koin dia naik gitu ya. Kecuali kalian yang beli yang kena pam-pam cukong lokal, saya nggak tahu ATT, Toka, ATT atau VD ya, AOA gitu tuh, kalian harap muzizat deh ya. Kalau VD misalnya bosnya yang di Singapura mau bantu, dia pam dulu biar kalian ini ya, kalau enggak ya sudah putus kalian ya. Itu makanya beli koin nggak bisa begitu, kalian invest ya, lihat ngeri-ngeri ATT sampai 200 juta, ngaco kalian. Itulah, ini kesalahan diri kalian. Kalian mau investasi anggap kayak judi, nggak dicek, nggak di ini siapa pun. Itu kesalahan fatal kalian gitu, kesalahan fatal sekali gitu ya. Masih mending ATT, dia ada ini, mudah-mudahan nanti, saya nggak tahu, dia market kecil, dia sebenarnya ada proyek-proyek juga, cuma nggak ini, yang nggak jelas AOA gitu ya. Kalian ini aduh, kalau BTT jelek-jelek si Justin Sun, dia masih mau keluarin duit loh untuk ngepam keluarganya lah ya, TRX, JST, Sun, Win, BTT ya. Itu kalian sabar, dia pasti cari cara untuk ini, dia berani keluar duit kok, kebukti kok ya. Terutama kuartal ini bulan 6 kayaknya dia ada event juga. Mudah-mudahan lah kalian sabar, pelan-pelan kejemput gitu ya. Jadi yang pegang apa BTT ini itu nyangkut, nggak usah, pelan-pelan sabar. Kuncinya sekarang itu sabar. Seperti saya bilang tahun 2020 itu kalian lihat saatnya aja dalam begitu ya. Saya nunggu ya kan, nunggu. Nah, emas lagi saya kena waktu itu kan, jatuh begitu dah. Emas saja ya itu 4 bulan. Tapi untung saya sabar, itu emas 4 bulan parabole di bulan Juli tanggal 20. Itulah, maka diinvest itu kesabaran. Kesabaran, jangan takut. Maka kalau Anda tanya saya kenapa saya tendang begitu, karena saya yang lebih bahaya udah saya alami gitu. Udah ini ya, kuncinya sabar. Karena istilah kayak itu karet gitu kan. Waktu ini satu ini diri kita ya, di invest begini tuh ya, itu istilahnya waktu kamu lihat kamu punya
uang yang ada waktu itu misal lagi panjang begini ya kan, tiba-tiba kena dam nyusut begini ya, nyusut lu udah takut tuh, takut hilang ya. Tapi sebab enggak, kalau kamu ini sabar, dia asal masih ada, nanti dia manjang lagi ya. Jadi begitu dia. Ah, cuma karena anda sendiri takut lihat nyusut 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 ya kan, ini sisi ular jadi belut, oh jadi cebong, ini jadi cebong gitu. Tapi nggak ada, nanti manjang lagi kalau kamu sabar, momennya udah pas, kena momennya gitu. Kecuali kalau bearish, nah udah nggak ada obat, lu harus sabar. Itu pun kalau kamu koin, makanya saya nggak mau bahas koin micin yang begitu gitu, anda putus gitu ya. Tapi kalau koin-koin bagus, kalau anda apes kena di bearish, ya udah bertahan lah, tunggu 4 tahun ke depan gitu ya kan. Nah koin bagus pun apa, misalnya Cardano, yang lu hold Cardano itu aman gitu 4. Kalau misalnya kamu tanya kamu hold BTT TRX 4 tahun 5 tahun ke depan, saya nggak berani ngomong ya kan. Karena kenapa, TRX itu kalau nggak ada sisi Justin Sun bisa dioperasikan nggak, kan nggak tahu. Tapi kalau Cardano, walaupun sisi ownernya Charles Hoskinson mati, itu semua udah bisa pakai, bisa dioperasikan, jadi nggak ngaruh. Nah kenapa saya dari awal saya suka Cardano begitu, karena itulah, walaupun ada sesuatu yang terjadi, dia udah begitu, dia udah ini udah bisa jalan gitu ya. Ngobrol biar kalian santai, nggak stres ya, jangan stres. Kuncinya sabar. Saya udah cek semua banyak, saya aduh capek, saya kurang tidur karena saya nelpon beda waktu kan, nelpon sana nelpon sini, nanya ini terus cek ini ya, karena mikirin kalian tuh, apalagi si newbie yang katanya mau kawin. Aduh, gua sampai kepikiran, wah kasihan juga nih anak gua kalau di Indo. Bener gua orangnya ya, kalau misalnya adik saya begitu, udah gua maki-maki gitu, mas sampai uang kawin lu berani lu ini spekulasi gitu kan, bahaya. Jadi buat kalian newbie ya, saya nggak bisa panjang lebar cerita, habis waktu saya juga. Kalian lihat video saya, kadang klik yang di bulan Februari, nggak usah banyak, lihat sedikit saya jelaskan gimana kedepannya. Kalau kalian mau invest di kripto itu bukan dengan modal dengar sana sini, lihat chat sana sini, oh beli ini, tanpa kalian tahu apa yang kalian invest, itu bahaya sekali. Nggak boleh begitu ya. Saya udah ajarkan yang subscriber saya itu cara ngolah target. Begitu kita masuk bulan, kita duluan target koin-koin yang kuat, potensinya itu harus bisa hasilkan minim 100% benefit. Begitu jadi itu koin, tarik modal kita, itu keuntungan kita taruh. Nah modal ini invest lagi ke koin yang memang potensi ya, yang ini biarkan dia berkembang. Paling nanti kalau misal tahu saat-saat mau didam, kadang kebaca kan, tarik dulu. Begitu dia koreksi, masukkan, dia berkembang lagi gitu. Belum dia nanti berkembang dari $1, $2 kayak saya punya Cardano kan gitu. Nah pas dia waktu kemarin itu Cardano, saya TP ya kan, dia koreksi, saya masukkan lagi, untung, terus koin bertambah. Begitu, itu dari keuntungan. Nah yang saya kontrol modal ini ya kan, koin lain udah jadi, begitu lagi selanjutnya. Jadi udah cukup ini, nah saya tarik modal saya keluar. Saya baru 3 minggu lalu yang itu yang Mojokerto nanya mau emas, saya baru beli emas. Karena Pak, modal saya tarik semua, saya pindah ke emas. Yang saya mainkan sekarang, yang saya olah semuanya adalah keuntungan saya tanpa modal ya. Jadi bukan saya aja. Kalian boleh lihat video kemarin dulu, kalau nggak salah ada subscriber saya lama yang namanya Jimmy Glory. Kalian coba lihat komen dia nggak banyak komen. Dia dari dulu dia udah ikutin saya. Dia dari modal 300.000 itu masih aja. Saya sampai surprise waktu dia tulis komen itu, dia bilang dia udah terkumpul 55 juta gitu ya, dari modal awal dia start 300.000. Itu di YouTube saya tahu ada 2 Jimmy gitu, subscriber lama. Satu Jimmy Dillon di Solo, satu yang Jimmy dia kemarin baru dia ngomong dia Jakarta. Saya nggak tahu, saya tahu kadang dia jarang komen.
satu dua kata aja deh itu. Nah kemarin dijelas, nah begitu. Jadi itu kalian harus belajar gitu ke depan. Karena ini udah tanggung juga 3 bulan kalian mau setting juga udah tanggung. Jadi paling cari cuan dikit, kalian ini yang sangkut lepas dari sangkut ke depannya ya. 4 tahun ke depan itu sekali cycle lagi itu di 2025 itu kalian harus begitu dari start itu udah harus target dulu koin yang potensi itu dulu di ini. Nggak boleh, lihatlah, main koin tuh nggak boleh banyak begitu. Yang ada yang sangko itu berapa, 10 koin atau berapa, itu bahaya Anda ya. Nah terus ada yang udah ini nanya, kok kasih solusi udah nggak ada cash ya. Kalau nggak ada cash Anda mohon juga susah. Saya udah kasih saran, koin bagus fundamental kamu tetap pertahankan. Yang memang udah nggak ada obat, Anda ada apa itu koin misalnya AOA gitu, ya udah di CL aja. Memang rugi besar ya terpaksa gitu ya kan. Karena kapan bangkit, dia bisa bangkit berapa persen juga nggak tahu. Bisa 100%, lu misalnya udah kalah 200% itu jatuhnya ya kan. Misalnya beli ceban sekarang tinggal berapa, 4.000 3.000 ya kan. Lu mau balik lagi ke ceban modal juga susah gitu. Harap ini mukjizat di pump yang tinggi berapa ratus persen ya kan. Tapi misalnya kalau koin-koin kuat kalian pegang, yang pegang Link, pegang Polkadot, pegang Cardano, Theta gitu ya, Ethereum juga nggak. BCD saya nggak tahu, BCD juga harap di pom. BCG. Nah itu BCD, BTG itu bukan koin bagus. Memang kalau kalian baca forknya dari ini kan nggak ini, orang kurang nggak mau ini. Kalau orang ngerti kripto mereka nggak mau beli. Ini cuma orang-orang untuk di pom-pom, yaitu misal grup-grupnya Robinhood gitu ya, Wall Street Bet gitu, atau si Reddit, mereka ini ya, grup-grupnya itu. Jadi kadang kalian tanya, saya bisa kesusul, saya nggak bisa ngomong karena proyeknya nggak jelas, eventnya nggak ada. Mereka udah kayak aset gitu, kayak apa kan. Jadi yang begitu gitu lain waktu jangan beli, jangan ikut FOMO, jangan selalu beli di pucuk. Kayak kemarin asik tanya lagi FOMO Matic, udah $2, ngapain kalian masuk kalau itu udah 40% lebih naiknya ya kan. Kalian nonton video saya sebelumnya yang subscriber lama, saya ingatkan, saya misalnya saya buat video, saya rekomen koin, kalau udah keluar video kalian lihat udah di atas 10%, saya bilang jangan beli. Kalau masih di sekitar 5% 6% naiknya, itu masuk nggak apa-apa ya. Jadi begitu, nggak boleh ikut FOMO masuk pucuk ntar nangis. Jadi pelajarilah ininya. Nah cuma hari ini itu yang saya mau sampaikan. Syukur setelah saya cek bukan beres, jadi kalian ada kesempatan untuk rebound ya. Cuma butuh, kita nggak tahu 1,5 bulan 2 bulan baru kejemput dan profit, atau ada yang cepat sebulan, kita lihat lah ya. Ininya mungkin ada yang sampai 3 bulan, tapi paling nggak itu kejemput. Jangan kalian ini ya, karena kalau kalian CL misalnya gini, lu udah itu misal ada duit investnya 100 juta ya kan, tinggal lu CL sisa 60 juta, lu yakin 60 juta tuh lu olah dapat untung 40 juta lagi. Jadi ada yang malah jadi tepos lagi makin ini kan. Ya nggak tahu, terserah kalian. Saya ini bukan financial advisor kalian, saya cuma berikan masukan-masukan. Semuanya kembali ke DYOR, do you own research ya, Dior ya. Jadi itu saya cuma bisa berikan ini buat kalian. Semoga hari ini informasi yang saya berikan cukup bisa tenangkan kalian ya kan. Terus yang buat merit itu, aduh kalau gue buat jewer lo, kenapa lo nekat uang kawin lo iniin lagi kan, kesel gue. Cuma gue denger gue nggak tega, kasian juga. Akhirnya gue telepon sana sini ini itu, aduh. Ya udah deh. Jadi video saya sampai di sini aja hari ini ya. Saya hanya bisa doakan biar ini cepat berlalu, terus bisa hijau-hijau, naik lagi semua, pelan-pelan semua kejemput lagi sangkutnya ya kan. Mudah-mudahan awal bulan Juni ini udah tawa ceria yang ada pada kalian. Oke, saya Rio dari Tokyo, selalu mendoakan kalian sukses, harus belajar sabar, disiplin, sadis.
Immanuel, haleluya, haleluya. Be blessed, be blessed, be blessed.